Ini satu LPK swasta yang ada di sana. Yang kedua sekolahan SMK. LPK atau SMK. Kemudian yang kedua instansi pemerintah. Yang ketiga adalah perusahaan. 3. Perusahaan, instansi pemerintah, LPK atau SMK. Salah satu. Jadi 3. Yuk. Saya pikir ini harus kita sesuaikan dengan eksistensi dari LPK-nya. Contoh misalnya, kalau kita di instansi pemerintah, seperti misalnya reparasi teknik atau teknik pendingin ruangan, saya pikir gimana kaitannya Pak? Gitu. Kalau memang dia tidak bergerak dalam industri itu, saya pikir kalau izin, mungkin kita bisa ke SMK, kemudian yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya desa, atau badan musyawarah desa, atau juga usaha apa namanya Pak? Jualan nasi, usaha jualan nasi, toko atau izin kalau boleh Pak. Ya, boleh saja, tetapi prinsipnya kita kunjungan ke sana itu apa tujuan utamanya? Oke, tadi kan sudah saya diktekan ya. Apa saja tadi? Kerjasama pembiayaan. Nah, terus? Peserta pelatihan. Oke. Manajer training. Ya. Pendapatan peserta BLK. Iya. Kalau yang pertama apa? CSR. Nah, jadi ada namanya dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, ya. Kemudian dinas apa yang namanya ya? Yang berkaitan dengan pemuda dan olahraga. Itu biasanya juga ada dana untuk training. Ada dana bansos, ada dana training, ada dinas tenaga kerja dan dinas sosial. Nah, jadi tidak harus yang kaitannya dengan AC murni pelatihannya, tapi pembiayaannya. Ya. Bahkan di Snaker, kalau ada BLK, kadang-kadang BLK itu kelebihan anggaran. Bisa saja, oke lah, kalau laksana di tempat kami, Pak, bisa. Makanya ke dinas atau ke instansi pemerintah, terus tadi yang saya katakan, kenapa tidak di kecamatan atau di kelurahan? Punya dana bansos kan, ya. Di masyarakat Bapak di sana ada janda-janda muda. Bagaimana Pak kalau janda-janda ini kita percayakan? Nah, janda muda lagi, biar Mas Rifki seneng gitu kan, sama Mas Intan yang kepengen juga Mas Yardi kan. Nah, itu ya. Banyak Pak dinas pemerintah itu justru banyak itu anggarannya kan. Banyak. Oke, clear ya. Tapi kalau nanti tidak mau itu, ya minimal ya 3 tadi, tapi 3 nggak sama. Oke ya, jadi misalnya tadi ke LPK swasta, ada kan di lingkungan Bapak? Ada ya? Ya maksudnya lingkungan itu bukan yang dekat, misalnya di kabupaten, di sebelah kecamatan. Nah, di situ aja, misalnya pinjam nama itu, kemudian di sana kalau ada nama orangnya, buatkan ini kartu namanya. Nah, misalnya LPK apa, ya kan? Kemudian ada namanya siapa, manajernya, nomor HP-nya berapa. Ini adalah latihan saja, latihan untuk kita juga mendapatkan kartu nama. Kemudian perusahaannya apa, kemudian alamatnya di mana, bidang usahanya apa. Kalau pemerintah berarti kan bidang usahanya adalah dinas yang membidangi perindustrian, misalnya dinas perindustrian. Kemudian yang datang ke sana siapa, berarti dari pihak kita, ya, dari pihak BLK komunitas. Nah, kemudian petugas dan waktunya kapan. Ini tugasnya. Dibuat 3 nanti. Setelah 3 nanti dibuat rekapitulasi. Kolomnya juga sudah ada. Oke. Selesai. Oh ini kesimpulan pemasaran. Sudah sampai kesimpulan. Sudah selesai. Kesimpulan tadi. Modalitasnya produk, segmen, target, positioning. Goalnya deal. Deal ada 3 macam. Apa saja? Win, Lose win. Ayo dong. Ayo nggak dicatat sih. Lose win.
Binus, Win-win. win-win, kan? Ya, kemudian yang ketiga adalah benefit. Benefit itu apa? Manfaat. Jadi dalam pemasaran itu satu, kita harus ngerti modalitasnya, ngerti tujuannya, ngerti manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah networking. Apa networking? Kita membangun jejaring. Jadi kita juga kenal dengan perbankan, kenal dengan instansi pemerintah, kenal dengan perusahaan. Itu loh Pak Henanto, tujuannya kenapa Pak instansi pemerintah juga kita datangi untuk membangun jejaring networking. Kemudian yang kedua benefitnya adalah apa? Finansial atau keuangan. Kalau ada yang tadi CSR, tapi kan kita mendapatkan keuangan untuk bisa melatih orang, bisa menggaji ini honor.